Shalom, welcome back my channel. Oke, hari ini kita akan membahas kitab Kisah Para Rasul. Kita akan belajar bersama. Ya, masuk dulu ya ke pendahuluan. Kedua kitab tersebut maksudnya itu Kisah Para Rasul dan kitab Lukas. Ditujukan dengan tujuan yang sama, yaitu untuk meneguhkan iman dan memberikan catatan sejarah yang dapat dimengerti tentang pernyataan Allah kepada manusia dalam karya Kristus, baik melalui jalan kehidupan pribadinya maupun melalui gerejanya. Nah, di Canon Moratorium memberikan judul kitab ini Kisah dari Semua Rasul. Namun, pada abad kedua namanya diganti menjadi Kisah Para Rasul. Nama ini pertama kali digunakan dalam prolog Anti-Marcion untuk Lukas dan dalam Irenaeus. Nama Kisah Para Rasul mempunyai arti yaitu kisah atau perbuatan rasul-rasul. Dan penulis kitab ini adalah Lukas sendiri. Lukas di dalam Lukas 1 ayat 1 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 1, di sini kita dapat belajar dan melihat bahwa tujuan penulisan adalah satu orang, yaitu Theophilus, dan kepada orang yang sama, yaitu juga Theophilus. Oke. Dan ciri-ciri mengenai si penulis, yang pertama, dia orang yang terdidik. Itu terbukti dari penulisannya yang menggunakan bahasa Yunani dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4 sangatlah terbaik, yaitu menggunakan Yunani sastra untuk sastra. Jadi benar-benar tertata kata-katanya dan rapi. Dan yang kedua adalah penulis bukan rasul atau murid Kristus yang mula-mula. Jadi dia bukan dalam kelompok 12 murid Yesus. Hal ini terlihat dari perkataan seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Dan yang ketiga, penulis mengetahui perjanjian lama dalam versi Septuaginta Yunani. Yang terakhir adalah penulis sangat mengerti tentang keadaan politik, sosial, dan juga pada pertengahan abad pertama dan banyak memikirkan tentang Rasul Paulus. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang waktu penulisan. Waktu penulisan itu sekitar tahun 60-an. Alasannya mengapa? Karena Lukas jelas tidak mengatur surat Paulus. Gambaran Lukas tentang Yudaisme sebagai agama yang sama mendadak berubah dengan pecahnya pemberontakan bangsa Yahudi terhadap Romawi pada tahun 66 Masehi, dan Lukas tidak mencantumkan keterangan tentang penindasan Kaisar Nero yang seandainya itu terjadi di saat Lukas menulis surat ini. Tentu hal ini dapat mempengaruhi narasinya dalam beberapa hal. Dan garis-garis besar kitab ini kita dapat belajar prolog, peristiwa awal, kelahiran gereja di Yerusalem, awal mula penganiayaan, dan juga kita bisa lihat bersaksi di Samaria, perkembangan kekristenan antara bangsa-bangsa lain, perjalanan misi pertama, kedua, ketiga, dan misi ke Yerusalem, perjalanan ke Yerusalem, Paulus di Yerusalem, Paulus di hadapan Felix, Festus, dan Agripa di Kaisarea, dan perjalanan ke Roma. Dan oleh berikutnya kita akan belajar tentang tujuan penulisan kitab ini. Kisah Rasul sebagai suatu kisah sejarah. Hal ini terlihat dari dua ciri, di mana penulisan Lukas ini yaitu pada pembukaan Injil Lukas mengimplikasi bahwa orang-orang sebelum dia terdorong untuk menuliskan peristiwa dalam pergerakan Kristen mula-mula, dan Lukas pun tidak puas dengan semua itu. Akhirnya di yang kedua, Lukas bersikap selektif dalam menuliskan tulisannya. Dalam kitab ini pun Lukas hanya mencatat peristiwa yang memberi kesan dalam baginya. Jadi hanya yang berkesan menurut si Lukas saja gitu. Jadi yang masih banyak lah kegiatan atau peristiwa yang terjadi sebenarnya bisa terjadi di zamannya dia, tetapi hanya yang menurut dia kena aja buat dia. Oke. Yang berikutnya Kisah Para Rasul sebagai
Injil Roh Kudus. Ini kita dapat melihatnya bahwa penulis menyadari akan aktivitas ilahi di dalam semua peristiwa di dalam kitab ini, sehingga ia sangat menekankan karya Roh Kudus. Oke. Dan yang berikutnya, yang ketiga, Kisah Para Rasul sebagai suatu apologia. Tujuan apologetika adalah pendekatan kepada orang Yahudi dan pendekatan kepada pemerintahan Romawi. Nah, tema-tema besarnya ada pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa di dunia, Roh Kudus sebagai penggerak misi, sejarah keselamatan, dan kita juga lihat kontribusi Kisah Para Rasul nih dalam Alkitab kita, yaitu sebagai sejarah dan teologis dan pastoral. Dan kita akan lebih belajar tentang perbandingan 4 kitab Injil yang sebelumnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes dengan Kisah Para Rasul mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Di dalam keempat Injil sebelumnya, yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kenaikan Tuhan Yesus itu diceritakan di akhir. Sedangkan kalau di Kisah Para Rasul, kenaikan Tuhan Yesus itu dibahas di awal-awal banget, yaitu di Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Di sini kita dapat melihat jangka waktu antara kebangkitan Tuhan Yesus sampai peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah 40 hari. Selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan setelah itu baru dia naik terangkat ke surga. Oke, yang berikutnya, perbandingan berikutnya adalah tentang anak manusia dan anak Allah. Kalau di dalam keempat Injil yang sebelumnya, anak manusia datang untuk menanggung hukuman dosa bagi manusia. Sedangkan di Kisah Para Rasul, anak Allah dinyatakan dengan kuasa melalui Roh Kudus yang tercurah di hari Pentakosta. Terus berikutnya di pekerjaan Tuhan. Kalau di keempat Injil kita bisa lihat pekerjaan Tuhan melalui Yesus Kristus sendiri. Dia melakukan banyak mujizat, banyak kegiatan-kegiatan yang ajaib dan pengajaran-pengajaran. Nah, kalau di dalam Kisah Para Rasul kita melihat pekerjaan Tuhan yang dinyatakan dalam bentuk Roh Kudus yang memimpin para rasul, sehingga para rasul mengabarkan Injil, mengajar apa yang Tuhan sudah ajarkan dengan kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus sangat diutamakan di dalam Kisah Para Rasul. Yang berikutnya, di dalam keempat Injil sebelumnya kita dapat mengetahui langsung ajaran dan pelayanan Tuhan Yesus, sedangkan di Kisah Para Rasul kita dapat melihat hasil dan buah dari ajaran dan pelayanan Tuhan Yesus, yaitu lewat penginjilan yang dilakukan oleh para murid-muridnya, yaitu dengan, dan juga ada yang melakukan mujizat-mujizat yang dimana semakin hari semakin bertambah para pengikut Tuhan Yesus. Dan yang terakhir adalah di Kisah Para Rasul kita dapat mengetahui cara Tuhan Yesus datang kembali di dunia, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11. Dan kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa di Kisah Para Rasul kita bisa belajar bahwa apa yang diajarkan Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam dia menjadi manusia, terlihat hasilnya dan terlihat buahnya di Kisah Para Rasul, yaitu melalui pelayanan murid-muridnya dan mujizat yang dilakukan juga oleh murid-muridnya. Dan ingat, Tuhan tidak meninggalkan para murid-muridnya dan umatnya, ya. Maka oleh sebab itu di Kisah Para Rasul diceritakan bahwa ada hari Pentakosta di mana Roh Kudus turun mengurapi semua yang umat Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus, dan mereka melakukan banyak mujizat dan banyak pengajaran yang tentang kerajaan Allah. Dan oleh sebab itu saya percaya dengan kita bisa membaca Kisah Para Rasul, kita makin yakin bahwa sampai sekarang pun Tuhan tetap hadir, yaitu melalui Roh Kudus yang mengurapi kita, yang menemani kita, yang melindungi kita, dan kita harus tetap terus mengabarkan Injil sampai ke ujung dunia. Seperti kata Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita sampai pada akhirnya dan sampai untuk selama-lamanya. Oke, itu aja yang saya sampaikan di dalam pembahasan Kisah Para Rasul. Kita akan bertemu lagi di pembahasan berikutnya. See you. God bless you.